pakai mau Jogja ya Jogja sih cakep. Kayak saya ini nggak tahu nih nilainya nanti 1 apa 0 gitu ya. Jadi kalau mau Jogja ya Jogja sekalian cakep. Kalau mau Solo, kalau mau pakai Borobudur boleh ya. Contohnya kayak yang Bureri itu pakai kemasan gitu, tapi mahal. Itu saja dari saya. Jadi selanjutnya lebih ke nanti kita serahkan oleh Gusti. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Rahayu. Yang pertama-tama pada sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa atas keridoannya kita semua berada di sini untuk semacam saksian ya, hanya untuk sharing saja. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ki Hajar yang telah menyediakan tempat. Yang ketiga tentunya kepada Kanjeng Gusti dan Prameswari atau beserta Garwo. Saya juga minta maaf karena kalau tadi lampu mati saya tidak bisa. Biasanya saya bisa bisa keras suaranya, tapi karena suara saya baru sedang tidak sempurna sehingga memang kita harus menunggu adanya mic dan mungkin suara saya terdengar tidak begitu baiknya, saya mohon maaf. Selanjutnya sesuai dengan permintaan dari Ananda Kanjeng Gusti Mangkualam kedua, bahwa beliau itu prihatin karena para sentono kalau berbusana ketika acara kita kacau balau. Jadi mohon sekali lagi, dulu sudah pernah kita adakan di hotel 2 kali. Memang banyak yang hadir, tetapi akhirnya mungkin tidak begitu perhatian sehingga cuma keluar masuk saja, jadi tidak fokus dan akhirnya juga tidak tercapai yang dimaksud. Kemudian dari pengalaman itu kita memang tidak memerlukan orang banyak hadir, tetapi tidak begitu fokus. Lebih baik hanya yang sedikit yang hadir, tetapi bisa menyampaikan nantinya atau bisa menilai atau bisa menegur atau mengingatkan saudaranya atau temannya atau keluarganya untuk berbusana yang sesuai, yang benar. Kemudian ingin saya sampaikan juga, mungkin saya diberi waktu tidak banyak juga, tetapi yang akan saya sampaikan tidak seperti yang biasanya dari A sampai Z. Yang saya ingin sampaikan hanya yang untuk besok tanggal 24 itu dulu paham, baru kemudian yang lainnya step by step. Tapi kali ini kita hanya akan memberikan penilaian dan contoh, makanya diminta untuk semuanya mengenakan busana sebisanya supaya nanti paham
Di sini juga saya memang sengaja tidak memakai kain dan kebaya karena nanti saya ingin memberi contoh. Di sini ada Kanjeng Ayu, ada Kanjeng Mawar, nanti akan menjadi contoh, salah satu contoh. Itu tentu ada tata caranya. Kalau di militer misalnya ada pakaian dinas harian PDH, ada pakaian dinas lapangan, kemudian ada pakaian apa namanya ya, upacara besar PDUB. Kalau upacara besar itu misalnya kalau nasional, yang sifatnya nasional. Kemudian seperti misalnya di suatu forum, kalau di kerajaan itu adalah forum yang paling besar adalah Jumenengan. Jadi ketika seorang raja, misalnya Raja Bali atau Raja Kutai itu Jumeneng, kita memakai busananya sesuai dengan gelar kita dan dengan pakaian kebesaran untuk menghormati yang diwisuda sebagai raja. Kemudian yang kedua adalah ketika kita hadir di dalam upacara-upacara. Upacara itu juga adalah upacara budaya yang resmi, peringatan berdirinya suatu lembaga. Dan yang kedua misalnya seperti acara ritual. Acara ritual adalah acara seperti labuan, ya. Kemudian kunjungan ke makam-makam, itu juga acara ritual, itu beda lagi. Nah, karena itu nanti akan saya sampaikan di lain kesempatan supaya nggak bingung. Karena kalau saya seperti yang lalu, saya sampaikan semuanya malah pada bingung. Jadi yang sekarang fokus adalah untuk yang besok saja. Karena itu saya sampaikan tadi ada bermacam-macam. Sedangkan pada umumnya sekarang aja banyak yang tidak tahu bahwa di dalam lembaga keraton, kerajaan itu semua ada pakem-pakem. Pakem itu yang paling gampang adalah sekarang saya beri contoh misalnya di Keraton Jogja dan Keraton Solo, juga di Mangkualaman, ya. Ada yang disebut kain batik larangan. Kain batik larangan itu kalau bagi para yang sudah pakar, yang sudah mengetahui, memang ada namanya batik larangan. Kalau mungkin dilihat di internet ada. Batik larangan itu adalah batik yang dipakai oleh Sri Sultan, oleh raja, ya, misalnya dalam hal ini seperti Sri Mangkunegoro, Sri Pakualam, Sri Sinun, ya, Sri Sunan, ya. Itu di lingkungan yang bersangkutan misalnya tidak boleh memakai kain parang. Kain parang itu termasuk, apalagi parang barong, ya, parang yang besar-besar, itu termasuk kain larangan. Jadi ketika berada di lingkungan luar dan ketika masuk ke dalam lingkungan istana, itu tidak boleh tidak boleh melanggar aturan. Bahkan di Keraton Jogja sampai sekarang kalau ada upacara besar, kemudian meskipun dia pejabat tetapi salah pakai kainnya, diminta keluar, dan kemudian di sana sudah disediakan pinjaman kain yang sesuai. Jadi tidak, istilahnya di dalam keraton itu tidak boleh menyamai menyamai rajanya atau
sultannya dan tidak boleh menyamai melanggar aturan yang di sana seperti para pangeran, para putra dalam itu ya, itu boleh memakai parang tetapi lebih kecil, ada ukuran sendiri. Misalnya kalau putra dalam itu boleh sekian senti, kemudian wayah dalam itu boleh yang kecil-kecil gitu ya parangnya gitu ya. Tapi itu hanya berlaku di dalam lingkungan istana. Kalau bertanya misalnya kalau di luar kalau di luar misalnya bapak ibu semua punya gawe misalnya ya, tidak mengundang raja misalnya, nggak apa-apa, mau pakai parang barong, mau pakai anu, itu bebas. Tetapi kalau mengundang dalam hal ini seperti Sultan Sinuwun Raja Jawa, itu ya sebaiknya tidak memakai yang kain larangan. Nah, yang kedua adalah busana. Busana itu juga ada busana untuk upacara kebesaran, untuk upacara biasa, untuk ritual, itu juga berbeda-beda ya. Nah, yang saya ingin bicarakan sekarang yang tidak yang ritual, tapi yang besok adalah peringatan Jumenengan ya. Kemudian juga kalau di dalam lingkungan istana itu ada namanya Ngadi Saliro dan Ngadi Busono. Ngadi Saliro itu bagaimana kita kalau di dalam ilmu di dalam seperti pemilihan ratu-ratu itu kan ada namanya 3B ya, itu brain, terus behavior ya, terus sama beauty itu adalah penampilan. Ngati Saliro tadi, penampilan itu ya tentu tidak hanya untuk perempuan dan tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki. Misalnya bentuk tubuh, cara etika berbusana, beretika tampil, kemudian etika berbicara. Mumpung saya ingat tadi, saya ingin menyampaikan juga bahwa kepada MC terutama tadi disebut Kanjeng Gusti Mangkualaman ya, yang namanya pakai akhiran an itu adalah nama tempat. Jadi kalau Kanjeng Gusti itu bukan Mangkualaman, tetapi Kanjeng Gusti Mangkualam, Kanjeng Gusti Pakualam, Kanjeng Gusti Mangkunegoro. Kalau pakai an, Mangkunegaran, Pakualaman, Mangkualaman itu nama tempat. Jadi dalam bahasa Jawa bisa membedakan ya. Itu jangan sampai masing-masing sudah punya gelar, cara memanggilnya juga beda. Terutama di lingkungan kita. Misalnya beliau Kanjeng, lurah, Pak Lurah, Kanjeng Mas, Raden misalnya ya, itu panggilannya beda-beda dan itu harus belajar. Kalau mempunyai gelar ya harus konsekuen, harus belajar bagaimana masuk ke dalam lingkungan atau lembaga budaya yang disebut istana atau kerajaan ya, atau prah itu. Jadi yang saya ingin sampaikan, sedikit-sedikit harus belajar, karena itu adalah konsekuensi dari penggunaan gelar. Sultan itu kalau di luar disebutnya ya Pak Sultan, tapi kalau di dalam lingkungan istana disebutnya Narso Dalem misalnya. Di Jogja masih bisa disebut Narso Dalem, tapi di Jakarta, Surabaya cuma Pak Sultan aja. Begitu juga dengan kita,
gelar kanjeng misalnya. Tapi jangan merasa bahwa kalau di luar saya juga harus disebut kanjeng, karena kita menjadi hidup di lingkungan monarki, ya harus rendah hati, harus tahu diri. Makanya karena saya juga biasanya di umum dipanggil bunda, sehingga ketika saya mendapat gelar ya tinggal ditambah saja Bunda Gusti gitu ya, supaya lebih merakyat gitu. Karena semua orang di Jogja, semua anak buah saya, ibu-ibu semua manggil saya udah dari dulu sudah Bunda, sehingga tinggal ditambah Bunda Gusti gitu ya. Nah, kemudian itu tata cara untuk bagaimana kita di dalam pergaulan. Kemudian yang ingin saya sampaikan sekarang adalah contoh bahwa besok tanggal 24 saya akan melihat siapa yang mendengarkan atau bisa menangkap apa yang saya sampaikan supaya tidak salah lagi, karena besok itu adalah tinggalan jumenengan. Jadi bukan jumenengan tetapi tinggalan jumenengan, dan kebetulan besok itu adalah bertepatan juga dengan bulan di mana Kanjeng Gusti Mangku Alam Al-Hajj, karena yang kedua belum Al-Hajj ya. Jadi yang pertama baru yang sudah haji, sehingga di dalam lembaga keraton bisa bukan haji tetapi Al-Hajj ya. Nah, itu untuk beliau yang sudah 80 tahun besok itu ya, karena Kanjeng Gusti Mangku Alam Al-Hajj itu 80 tahun usianya. Beliau sudah tidak lagi memakai baju kebesaran dan sebagainya itu, tetapi disebut sudah menjadi sesepuh ya, mandito, sehingga busana akan lebih sederhana. Itu tata cara yang pertama yang bisa diamati besok, bahwa ketika kita sudah sudah menjadi sesepuh, itu busananya juga tidak boleh warnanya dan sebagainya. Menurut adat Jawa tidak boleh ngejreng, sudah tidak pantas lagi untuk busana yang ngejreng gitu ya dalam bahasa sekarang ini. Jadi harus lebih sederhana, terutama pada upacara-upacara tertentu, sehingga tidak memakai pakaian adat upacara besar, tapi upacara yang di bawahnya, sehingga atribut-atribut yang dipakai itu juga tidak semuanya dipakai ya, karena itu biasanya hanya untuk upacara yang besar. Kemudian kain yang dipakai, kain batik yang dipakai itu sebaiknya motifnya adalah motif yang ceplok, jadi tidak yang parang ya, supaya tidak keliru. Ya di gambar itu ya ada yang namanya batik corak atau motif parang, itu dipakai seperti itu. Di sini sengaja saya supaya fokus hanya memberi contoh batik-batik yang bukan parang. Ini ada ini boleh dipakai ya. Motif Jogja itu yang motif kayak itu ya, itu namanya mangkoro, seperti mahkota ya.
Nah, ini bisa dipakai kalau kawungnya latarnya kawung. Boleh, tetapi karena ini kain memang khusus ya, maksudnya termasuk yang pakem, sehingga biasanya dipakai untuk kebesaran. Misalnya kalau upacara-upacara atau acara-acara besar, ya. Tapi siapa saja boleh pakai. Itu Jogja ya? Ya, ini Jogja. Kain yang Solo ini yang Solo ya, kebetulan ini namanya batik motif wirasat. Motif wirasat ini adalah motif yang segala macam ada, seperti sido mukti, sido luhur, semua yang tadinya sido ketika Ibu Ting mantu yang pertama, mantu Mbak Tutut itu memang dawuh kepada saudara saya yang sering dipeseni batik untuk membuat semua jadi satu, jadi nggak repot. Ada teruntumnya, ada sido buktinya, ada sido luhurnya, ya, sehingga tidak harus ganti-ganti kain. Ya, kan itu semuanya sido sudah masuk situ. Nah, kemudian ini juga termasuk ceplok, jadi tidak parang ya, tidak lereng. Lereng dan parang itu juga beda. Kalau parang itu ada melinjonnya, kalau lereng nggak ada melinjonnya. Tapi karena kita tidak akan bicara mengenai batik, jadi saya kira daripada nanti bingung, ini yang ceplok itu kayak gini. Kemudian satu pesan lagi adalah bahwa kalau berbusana jangan campur-campur. Belangkonnya belangkon Sunda, terus kainnya kain Solo, terus pakai surjan, itu namanya campur-campur. Ya. Jadi jangan sampai Nusantara kalau sama Jogja ya satu. Jogja dari atas sampai ke bawah, kalau Solo ya Solo. Karena pesan dari Swargo Sri Pakualam ke-8 ayahanda kita itu kalau berbusana itu harusnya, dan ini ada motif yang yang Garuda atau motif hewan, motif burung, motif sayap, itu tidak boleh jengklit artinya terbalik ya, jangan sampai sayapnya itu terbalik. Jadi kalau pakai itu harus sawatnya atau sayapnya itu menghadap ke atas. Ya. Ya. Ini hampir seperti Wahyu Tumurun, tapi bukan Wahyu Tumurun. Ya. Ada juga yang bolak-balik. Kalau yang bolak-balik, sebaiknya memakai yang benar itu yang di depan, yang di belakang diklaim nggak apa-apa. Karena apa? Orang kalau difoto kan dari depan, tidak dari belakang. Jadi kalau yang belakang terbalik nggak apa-apa. Jadi harus depannya. Solo berarti cenderung cokan gitu. Ya, kanjengan namanya. Jadi kalau cari batik yang bagus, yang babaran kanjengan. Ya, itu babarannya wantek bagus. Itu yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau Jogja itu yang paling tinggi nilainya adalah kalau putih, itu yang memang khusus orang Jogja membuat yang warna putihnya itu putih memplak, putih benar-benar tidak ada cacatnya. Itu ini juga kain Jogja ini yang dibawa Kanjeng Ayu ini.
Itu godanya juga. Jogja sama Solo. Jadi kain Jogja dan Solo itu ada yang sama ya, namanya Sidomukti. Sidomukti Jogja sama Sidomukti Solo itu beda apa namanya sama tapi rupanya beda ya. Nah, saya tidak, sekali lagi supaya fokus tidak kepada batik lagi, tetapi mengenai kain ya. Pertama, cara memakai kain, kebanyakan kalau yang tidak tahu, yang untuk resmi harus pakai wiron. Untuk busana resmi atau PDUB itu harus memakai wiron. Kalau wiron Jogja itu putihnya diperlihatkan. Syaratnya. Seret putih. Ya. Kalau Solo itu tidak. Yang dipakai dengayu itu Solo. Syaratnya Ya. disimpan, Kalau syaratnya Solo, diumpetin. pinggirannya itu atau syaratnya itu dilipat. Dan ketika memakai wiron, gunanya apa? Wiron itu adalah supaya kalau kita jalan itu membuka sedikit, dan kalau kita kalau kita jalan, kalau putri jangan sampai menyingkap kelihatan betisnya. Kalau seorang bangsawan ya kalau bisa ya jangan sampai kelihatan betisnya. Beda dengan kalau di atas Sunda itu beda ya. Kalau kita di ini, apalagi kalau di istana, di keraton, jangan sampai betisnya kelihatan. Sehingga gunanya wiron itu untuk ketika kita duduk di bawah itu untuk nutupi betis, kan bisa digeret dibuka sehingga nutupi betis ya. Jadi etika busana itu untuk putri terutama, juga untuk kakung juga sama. Dan ketika mau duduk apa kakung apa putri itu wironnya dipegang dulu baru duduk. Jadi jangan asal duduk brek, itu nanti wironnya rusak. Lagi pula juga jadi nggak rapi ya. Coba Bu Ayu coba duduk di situ, memberi contoh duduk di situ kan dipegang wironnya sambil. Jadi kalau duduk, nah ini dipegang dulu baru duduk. Nah, begitu juga dengan pria. Kalau pria ada yang bisa memberi contoh yang pria yang pakai wiron? Coba ada? Pakai wiron nggak? Oh enggak, ya enggak ada. Ini pakai wiron nggak, Mas? Nah. Ya, silakan coba. Jadi pada waktu mau duduk dipegang dulu wironnya baru duduk. Nah, itu ya. Jadi selalu rapi. Dan kemudian banyak yang salah menjepit wiron. Bayu bisa kasih lihat. Jadi wiron itu jangan dijepit sampai ke bawah sehingga orang nggak bisa jalan. Oh, nggak apa-apa, tapi caranya kan begitu dia dulu udah jadi ya tetap harus dipegang supaya rapi. Nah, untuk jepit wiron supaya rapi harus di atas lutut, jangan di bawah lutut. Seringkali kakung maupun putri itu memakai wironnya sampai ke bawah sehingga wironnya itu tidak main ya, tidak seperti kipas waktu jalan dan menjadi serimpak ya. Jadi memang harus rapi. Ya, cepatnya. Dan kemudian kalau tidak bisa, lebih baik pakai kain yang sudah jadi. Cuma saja kalau kain yang jadi, kalau dari batik tulis terlalu mahal untuk dijahit, ya. Ada cara bagaimana membuat
kain yang dijahit tetapi tidak digunting. Nah, sekarang memakai kain cap itu juga boleh. Cap sekarang udah bagus dan harganya nggak mahal, sekitar 100-an kalau batik tulis kan di atas 300 sampai juta ya. Nah, ini ada yang kain yang sudah jadi itu untuk pria, bisa dilihat ya, itu tinggal dipakai juga untuk pria supaya tidak salah ya. Itu ada resletingnya, kemudian bisa dipakai. Nah, ketika sudah dipakai itu biasanya dulu kan pakai stagen. Kalau zaman sekarang aku maupun putri bisa pakai step in kayak gini. Ini sebetulnya harganya murah kok. Kalau di Progol di lantai 3 itu sekitar nggak ada 100.000, tapi kan bisa dipakai bertahun-tahun. Ini tinggal pakai kertas. Itu elastisnya, jadi nggak usah pakai stagen, langsung dipakai. Ya di situ ada macam-macam, ada L, XL, XXL. Harganya enggak, ada yang 75.000, ada yang enggak mahal, tapi praktis. Dan baru di atasnya sekarang juga ada lagi, dulu kan pakai stagen terus ditutup dengan sapu ya. Kalau bahasa Jogja lontong ya. Kalau bahasa Solo sapu itu sekarang sudah ada yang seperti ini, jadi tinggal pakai. Tinggal pakai dan ini berlubang. Berlubang ini untuk tempat kerisnya. Jadi udah pasti rapi dan Ribet. ada yang katong yang bisa jadi model. Ayo mas, jenengan ayo mas, maju lagi. Ayo jenengan maju lagi aja. Itu kalau di Cokro Soeharto bisa pesen, diukur. Kan ada yang Ada perbedaannya nggak itu antara Jogja Solo? ada. Kalau Jogja itu cuman muter Tempat yang apa? Ferry kok padang Jadi ya kalau ini Solo enggak. itu Nanti padangin sendiri. panjangnya yang asli itu sekitar 5 sampai 4 sampai 5 meter. Karena harus susun 4 ya. Kalau Jogja enggak, kalau Jogja cuma satu terus putar, jadi cuma 3 meter cukup. Nggak usah dilepas. Kalau Solo sampai 8 meter. Nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Nggak usah dilepas. Dirangkep wae. Mas, Coba dibukain dulu. itu kalau dilepasin nanti makanya lagi repot. Nah, Ada di pembukaan. Itu ada. Ini namanya angkin. Cinde apa ini? Angkin. Jumputan. Ada nggak yang lain? Nggak boleh pakai ini. Kalau yang ini pakai Itu motif Jogja. Itu motifnya motif Jogja itu. kenapa? Oh iya. Kita ini sendiri yang Wajib ada diulangi menghadap ke depan. Tarik yang kencang, tarik. Terus pakai wajib
Kamus timang. Ada yang pakai sabuk, Ada sabuk, timang. ada yang punya sabuk. Kamus timang, timang. timang, ada yang punya timang. Kamus timang. Nah, Ya. silakan. Timangnya. Ini. Iya, Coba, iya. Iya, iya, betul. sini ada. Nah, sesudah ini tadi terus memakai ini namanya Kamus efek timang. timang. Ya. Ini juga ada kraketnya. Jadi tinggal pakai. Solo sama Jogja juga ada bedanya. Ini namanya bentuknya untu walang. Untu walang ada juga ya. Timangnya yang belum ada. Yang belum ada timangnya. Timang itu Gesper. Gesper. Iya. Nah, jadi ini namanya efek. Dan Arifin, Kalau Arifin, Jogja Arifin namanya mana? kamus. Dan Arifin Jadi tadi ada. kalau istilah Solo sabuk efek timang. Kalau Jogja lontong kamus timang. Timang. Ini nanti yang ini buat soto sendiri. Nanti ada timangnya. Nah, yang ini harusnya jatuhnya di sini. Dan ini harusnya dua jari dari bawah. Kurang ke bawah. Lagi. Harus Jadi kalau kelihatan. orang Solo yang demesnya harusnya ya Kalau Jogja. dua jari dari bawah itu Solo. ya dari ini dari sabuknya itu dua jari harusnya. Jadi kayak koboi sebetulnya orang Solo tuh Mete-mete. Seksi ya. iya. Nah, nanti di sini di tengah ada timangnya. Timang ya. Tadi Dan Arifin ada kok timang. Arifin mana Arifin? Nah, keris itu juga ada pemakaiannya macam-macam, tapi saya tidak akan karena istilahnya macam-macam ya. Dulu sebagai contoh misalnya, dulu waktu Sri Sultan sama Sri Paku Alam ke Jepang, karena Jepang masih jadi musuh, pakai kerisnya itu ngewal. Ngewal itu ya, kalau yang tahu malah berarti dia sedang bermusuhan. Tapi kalau di Ponorogo kan ditaruh di depan, itu siap untuk berperang. Nah, Tapi yang unjuk gitu kan. ya itu nanti ada banyak sekali, nggak cuma nunjuk-nunjuk. Nah, ini memakai keris radrang ini. Nah, harusnya 3 sab dari 1, 2, 3. Jadi bukan di sini ya. Ada yang suka naruhnya di sini. Sini. Nah, keliru. Harusnya ini. Ya. Dan kalau di foto coba balik. Kalau di foto biasanya ini agak dikeluarkan sedikit biar gagah. Nah, kalau yang pintar yang motret biasanya suruh miring sedikit. Nah, ya. Nah, kemudian ini beskap. Kalau Bapak apa namanya? Jadi ini memakai beskap bukan asli Solo. Ya. Kalau Solo itu tidak, kalau yang ini Sunda. Pakai kancing-kancing begini tuh termasuknya beskap Sunda ya. Kalau Solo cuma satu di sini. Ini nggak ada. Ini apa? Dan tidak pakai apa namanya? Kancing yang Benik. kancingnya tidak kuning, tapi hitam. Hitam. Ya. Ini judulnya apa ini? Itu masa kini nggak tahu saya. Nusantara. Dan ini maaf. Ini kerahnya coba. Nah, ini kan nggak rapi. Nah, atau mungkin kurang dikancing ini. Baru kok tuh kayak gini. Kurang dikancing.
malah Susah. ikut. Itu memang nggak dikancing ya? Nggak muat airnya. Sama kayak Jadi kalau kita mau pakai busana pria itu hitungannya 7. 7 itu dari atas belangkon 1, 2, 3, Lontong. ya kan? 3, 4, Kamus, ya. jari, Terus 5 keris, oh iya keris, terus 6, 7 selop. Slop kan? Jadi kalau bawakan bapak-bapak nek urung-urung pitu ki ya urung genep. Mesti ono sing kari, apa ya gitu kan. Untuk bros gimana Bun? Kalau itu kalau Bros. bros itu monosuko. Kalau bros itu monosuko. Tetapi kalau atribut seperti bintang, Sebenarnya seperti timang itu kan macam-macam. Ada yang nggak boleh kan? Dan ini sini deh. Nah, betul. Cara pemakaiannya untuk atribut Ada contoh satu lagi nih. Jadi selama ini salah semuanya atau nggak tahu nih. makanya kan Kanjeng Gusti bilang itu kata balau. Ah, ini campur Karena ini. nanti ini Kanjeng Gusti Ini akan campur baur ini. Jadi kalau beskapnya udah betul. Jariknya Jogja, beskapnya Solo. Jari itu jari. Jogja. Tapi cara makainya salah. Ini udah betul Iya. kan? jadi ada harus udah betul ada Makanya kan kayu sama loh. matra. Mm-mm. kainnya juga sudah betul. Solo ada yang kayak gitu ya? Jogja. Tapi Ini Jogja. Jogja. Jogja Tapi itu. ini kurang tulis di Latar mana. Cemeng. Jogja latar Cemeng itu. Supaya kalau supaya timangnya Nah, itu timang. Jogja. kalau bagus timangnya. Solo. Kalau bagus timangnya kelihatan. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau Solo biasanya yang paling bagus itu timangnya kelihatan. Karena terus terang aja itu zaman dulu para bangsawan itu untuk umum-umuman. Artinya pamer ya. Pamer emas. Pamer ini loh, ada yang pakai berlian, ada yang pakai Mbak Mani, permata saya mau permata ya. Itu memang buat gagah-gagah. Boleh nggak Bunda? Kalau ini kan terlalu warna merah panjang. boleh. Nah, kalau ini untuk proporsinya Warna merah. Harusnya Merah kok. Harusnya ini. Warna merah ada. Boleh. Itu Ya. tapi Jogja. Jogja kan? Iya, iya. Jogja, Jogja. Jogja boleh. Jogja. Jogja itu polos boleh. Jogja Ini ada Solo. dua. Jogja iya. Ini Solo ini ya? Solo. Jogja lah Ini Wahyu Tumurun. Jogja. Motifnya Wahyu Ini Tumurun. memang asli warna ini nggak tahu pudar. Tapi latar Cemeng itu Solo ada Bun. Ada. Latar Cemeng. Ya. Jadi yang betul itu kan kalau sewaan kelihatan. Karena apa? Nggak pas ininya. Apa maaf. Ini kan memang kurang tinggi sedikit. Jadi memang Kainnya itu tadi kayak cowboy, saya bilang. bajunya kayak jaket. Kalau ini agak terlalu panjang. Selama ini satu Yang lalu nganu itu kalau buka. Kalau belangkon itu biasanya Itu untuk manten. diukur dari ini dari alis itu dua Dua jari. Jadi jangan dengak gitu. Ya. Jadi kebanyakan kalau sudah tahu, kalau ada manten juga yang kadang-kadang dia nggak tahu yang apa. Jadi masangnya gini, pas setengah dua. Jadi walaupun ini kebuka, kita pasangnya aja kita udah tahu nggak perlu lihat cermin. Nah ini dua. Jadi nggak perlu lihat cermin, dia udah langsung kita tahu pas tengah. Sudah. Dua. Kan ya sih. Dua Yang ros. ini ditaruh di mana? Besok itu yang besok supaya nggak pada bingung. Nah kalau ini di sini. Tapi kalau ini sudah pakai nggak bisa pakai. Ya. Ini kalau di bawah, di sini atau di sini, ini nggak boleh. Nah, kalau ini paling atas di sini. Kalau ini ada, nah ini sebaiknya tidak sini, ini di sini. Karena ini kan kayak rencana. Masukkan yang asli. Itu kan tinggal. Nah, yang peraja di atas, yang matra di bawah. Dimanapun kita di atas dulu. Ini boleh, ini boleh. Bisa ada yang bantu. Ini bukan gym tapi rendo. Jadi kalau untuk wayang, untuk yang mahal, tapi
Atas mangku alam ya, atas Kalau punya ini kerajaan, ada, terus bawahnya bawahnya mantra. bendera. Juga bisa di Terus yang sini bendera bawah. itu apa? Yang bendera itu apa? Ini biasanya Tanda jasa. kantong. Oh, tanda jasa ya. Kayak kalau bupati itu loh di sini. Ini pas di sini kantong. Kalau seorang bupati, kalau perempuan di sini. Oh, ini jabatan. Tanda jabatan. Ya, Tanda kalau jabatan. perempuan di sini dipasang. Kalau Kalau di sini perempuan ya. lebar itunya. Besar di bawah. Iya, karena berat nanti. Ini bisa diangkat. Nah, ini di sini. Saya ada kurangan kenaro. Ya kenapa kritis? Tersingkat. Nah, ini di sini. Boleh di bawah, boleh di kantong kalau laki-laki. Itu tanda jasa, bawahnya jabatan. Dan usahakan kalau seandainya ada selempang, selempangnya sebaiknya jangan dipasangin pin. Kecuali kalau memang niat pinnya itu supaya untuk melengketkan ke ke kebaya, ke baju. Kalau kita kan sering lihat itu di selempang itu penuh sama pin, itu salah, itu pramuka. Nah, ini kayak gini. Udah. Nanti dokumentasi dari Selempang yang khusus mangku halaman jangan diisi yang macam-macam karena selempang kita itu nilainya sendiri sudah jauh lebih bagus daripada sebuah pin. Oke. Yuk, tepuk tangan dong. Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Dan kalau pakai belangkon jangan dipasang di sini. Pin pun nggak boleh dipasang di belangkon. Kecuali kalau di peci pas acara biasa-biasa masang kayak pin mangku alam yang kecil boleh. Tapi jangan besar. Udah, oke. Boleh Sudah kalau difoto pas di belum? sini boleh, di kanan Kemudian boleh, di lanjut kiri ya. juga boleh, yang penting di atas. Untuk menambahkan mungkin untuk sinjang itu kaku itu menutupi mata kaki. Jadi jangan sampai terlalu turun atau terlalu naik. Oh yang latarnya tidak. Karena saya suka latar. Keluar Tidak ada, tapi ya ada namanya ya latar peta ya, tapi tidak putih seperti Jogja. Yang satu lagi khusus untuk Kanjeng Gusti dan Gustinya itu kalau selempang Boleh. dari kanan ke dari kiri ke kanan. Kalau sentono dari kanan ke kiri. Nah itu bedakan antara apa sama. Kalau fotonya Kanjeng Gusti Ahad, kenapa dulu pakainya dari kanan ke kiri? Karena itu bukan selempang kita. Itu dari Itu Malaysia. dari negeri sekitar kerajaan. Malaysia. Kalau selempang kita yang saya pakai ini dari kanan ke kiri kalau untuk itu. Nah, dan ini boleh di dada sebelah sini. Dan kalau kebanyakan juga masangnya di sini juga boleh kalau yang kecil. Karena sini kan alasannya jantung ya. Nah, kalau ini alasannya apa nih? Taruhnya. Ya, sama lah nilainya. Kanjeng Gusti, untuk pemakaian sentono selempangnya apakah sama atau terbalik? Kebalikannya. Kalau dari Sentono dari Kebalikannya. kanan ke kiri. Ya. Kalau Kanjeng Gusti atau para gustinya dari Kiri ke kiri ke kanan. kanan. Ya. Jadi mungkin saat datang bisa koreksi pas Ya. melihat foto beliau. Dan kalau pakai sikepan itu selempangnya masuk di dalam. Coba ada yang pakai Ada contoh selempang nggak? Kepan ada merah. Ada yang punya selempang nggak? Ya, topik ada pakai topik ada. Mas topik. Ini ada pakai Mas. Karena kalau di dalam nggak kelihatan nih. Yang bis. Nah, ini langsung di sini. Coba ke sini. Kalau ini namanya sikepan, ya. Yang boleh pakai ini hanya para pangeran. Jadi kalau pakai busana kayak gini terus ngeladeni ini orang wangun. Ya. Tapi kalau punya gawe sendiri di rumah, apa namanya ya nggak apa-apa, misalnya mantu apa nanti anakin gitu ya, apa foto keluarga monggo. Tapi kalau Untuk sowan sowan enggak boleh. hanya yang boleh hanya para pangeran.
Ini juga yang tadi dikatakan kain bukan. Jadi kalau ini lereng namanya, bukan parang. Kalau parang itu ada rinjonnya, tengahnya tuh ada yang kecil kayak itu. Ada yang kecil ya, di antaranya. Lereng juga tidak boleh dipakai Bu Bunda. Karena tidak boleh memakai lereng Oh ya. iya, ya. Kan tadi udah Besok ganti. Cabali lo. Sekalian wirunya salah. Kainnya Solo, wirunya Jogja. Iya. Arah birunya juga udah mesti arahnya juga, ya. Arah biru. Coba dibuka dulu. Arah biru kalau kaku ke kanan. Masuk ke sana. Kalau putri ke sini. Berarti nek kamu kiri bencong ya. Jadi, bae lek ngeleng-ngeleng sing weruh guru pasangan kita. Biasanya pasangan kita kan nawi kakungan dalam putri, berarti sing entuk lihat pupu saya, pupu saya ya pasangan saya, yang kakung juga. Kalau Jogja, kakung putri beda. Kalau Solo, kakung putri sama. Dorengnya ya, arahnya sama. Lereng, Tapi kalau lerengnya, kalau lereng. lerengnya atau dorengnya, ya, arahnya itu sama. Tapi kalau Jogja itu kuku tarung. Kalau putrinya begini, lakinya gini. Namanya kuku tarung. Putareng ya. Jadi beda, Ya. ya. Jangan salah. Kalau Jogja dia kalau ditemukan jadi gini. Iya, lope. Ini ada contoh yang untuk Solo seperti yang dipakai Kanjeng Gusti, yang coklat itu juga Solo ke kanan semua, ke kanan semua. Oh, dikunci ya? Yang lerengnya ke kanan semua itu kalau kita pakai busana Solo dan yang lereng hanya yang lereng atau parang kita tidak boleh memakai Ke kecuali kiri, upacara. arahnya ke kiri. Tapi wironya maksudnya Birunya tetap ke kanan. Kalau Yang wiru, putri. arah wiru tetap. Jadi yang kakung ke kiri, yang putri ke kanan. Itu kuncinya. Kemudian mengenai belangkon, nyondro. Kalau yang belangkon tadi sudah di ukurannya dan sebagainya sudah ya. Tetapi memang yang paling bagus yang di telinga itu persis di atas telinga. Jadi jangan sampai kalau namanya maaf. Nah kalau ini sudah pas. Kalau terlalu ke atas berarti Kecilan. ya. Dan tapi yang ini juga belakangnya kurang turun sedikit. Ya, jadi kayaknya gandul. Lihat belakang, menghadap belakang. Nah, beda ya. Belakangnya beda ya. Modelannya memang. Ini dulu dari Sri Pakualam ke-7 ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian tadi juga ada contoh Ki Hajar barangkali ya, belangkon yang pakai prodo damas itu biasanya untuk penari atau untuk manten. Tapi kalau manten yang di keraton di istana tidak ada yang pakai prodo, karena yang pakai prodo itu karena kainnya tuh bukan batik tulis, terus di prodo biar kelihatan cemerlang gitu ya. Tapi biasanya kalau di pasar misalnya beli kain prodo cuma 200.000 sudah ngejreng ya, karena itu memang kainnya kain murah gitu ya, terus di prodo supaya kelihatan ngejreng gitu. Jadi itu biasanya dipakai untuk penari atau untuk perform dan manten gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Menikah lagi. Belakang. Enggak apa-apa. Ya. Ini kan dia ambil
Jogja Solo. Langganipun Jogja, Iya. kemudian busanaipun Solo. Beskapnya. Dan ini kayaknya dibikin Kayaknya sarung. Solo. Nah, besok dibiru ya, biru Solo. Iya. Kalau resmi harus di Biro. Mungkin ininya diganti warna hitam Ya, sih. ganti warna hitam. Ya, kados. Ya, ini lebih Ya. Lontongnya sudah benar. Kamus timangnya yang belum ada ya. Oh, dipakai. Jadi, dibalikin lagi. Nah, mengenai warna itu kalau kakung itu yang betul ya hitam, semua hitam. Jadi untuk acara-acara juga hitam, kecuali acara bunga bebas. Dulu di keraton itu kalau yang berwarna, yang sekarang disewa-sewakan itu berwarna, itu hanya untuk kalau ngantor harian, pakaian harian. Tapi karena sekarang, zaman sekarang persewaan itu kan pengen yang ungu, semua ungu, Itu kain pengen ya. yang biru, semua Kain biru yang dia gitu ya. pakai. Itu kan sangat jarang dipakai untuk jari. Bukan dari keraton atau bukan dari Jarang. istana, tapi Itu kan buat itu baju. kreasi baru. Enggak, tapi cari ada yang motif itu. Motif ini Jadi kalau ada yang Kuncoro kan. berkap biru, berkap Karena saya pakai itu untuk baju. Saya apa bikin namanya, kemeja. Kebanyakan eh, pada pakai berwarna itu ya Saya pakai biasanya itu untuk harian kalau dulu. Ini Nah, itu juga couple itu nggak sengaja loh. Sumpah. Bunda, mungkin bisa dikasih tahu untuk lontong Jogja sama lontong Solo. Kalau lontong sayur, Lontong sayur satu. Itu yang Jogja, yang Solo yang masnya tadi. tadi ada kalau tuh. mau membeli yang bagus ya untuk Tadi yang pakai itu kakung tadi. atau putri Itu yang Mas bagus Titi yang pakai di lontong Toko tadi. Soeharto. Ya, Yang di Solo ada, Jogja ada. Di Saya- Cokro Soeharto. Coba ya, saya Untuk bisa. yang sudah jadi seperti ini di Cokro Soeharto ada. Lengkung Soeharto Wijilan di Wijilan, dekat gudeg-gudeg. dekat gudeg. Di ada batik Cokro Soeharto. Mangke sagedipun koordinasi. Kalau misalnya kemakonan jangan nanti kita bilang jualan Iya. Personal. Kecuali Oh, kalau iya. mau beli sama Ya, atau bisa ke Ya nanti kita tempatnya. koordinasikan ya dengan baik. Mungkin saged J, mungkin Jambri dikoordinir pinten berapa yang siapa saja. Nah, ini Solo nih. Untuk Ya. mungkin biar seragam atau mungkin biar bisa ini pakainya sama dan benar sesuai, itu mungkin bisa dikoordinir mungkin Kanjeng J. Nanti biar Ya, nanti tinggal misalnya Ki Hajar yang mengkoordinir kemudian langsung yang jadi cocok. biar sama dan benar. Makanya satu pintu. tapi jangan rekening jualan Jangan rekening langsung. Mungkin dibantu nanti carikan, dibantu carikan. Ya kalau jadi nanti jangan Ayu yang ke Mas Iya. Riki atau ke Mbak Dewi. Oh ya ini kan Saya bikin, kain. saya bikin di sana semua. Oh, di mana? Mbak Dewi, Dewi. Cokro Soeharto. Oh, Cokro. Riki kan sekarang yang megang Cokro Soeharto kan Mas Riki. Istrinya kan Solo, Mbak Dewi. jadi sebenarnya polos. Kalau Jogja itu polos. Atau ini termasuk Ya, itu Jogja itu kan Cinde Jogja. Itu kan Cinde Jogja itu. Jogja juga ada Iya. kayak gini. bentuknya nggak juga begini. ada. Kalau Jogja cuma satu lapis, Kalau Jogja Ya, itu cuma numpuk, bentuknya. nggak tumpuk-tumpuk gini. numpuk ini, numpuk jadi satu. Iya. Kalau Solo itu berlapis-lapis masaknya. J. Kalau Jogja cuma Tingkat. pendek ya. Iya. Kalau Solo agak lebar. Biasanya kalau Solo kalau yang utuh itu lebih besar. Kumparannya itu lebih panjang, karena dia akan melilitnya itu muternya banyak. Kalau Jogja itu biasanya polos, justru polos. Ada yang merah, hijau itu polos, kemudian Jumputan. sabuknya itu ada dari kristik, motifnya kristik. Nah, itu yang Jogja. Nih, katakan ada Pokoknya kalau mau lengkap
bener itu tanya di Taman Soeharto atau sama Sangayu nanti. Iya. Jadi membuka online 24 jam untuk konsultasi dengan leres siap insyaallah. Jalan Katipan. Terus sekarang kalau beliau sudah selesai, Pelengkung biji, bukan? Pelengkung nganu wijilan. kebetulan ada Pelengkung wijilan ke selatan. Nanti ada perempatan pertama, kidulnya persis. yang dipakai Pepak monggo sana. Ki, bentar. Tuku. Cokro. Kayaknya ada yang pakai lurik. Ada yang pakai lurik tadi? Moga bentar. Nah, ini Bun, ada yang pakai celana ini. Ini yang sorjan asli itu seperti ini. Agak maju. Ini sorjan yang asli itu seperti ini. Konstruksinya ya, namanya polanya, ya, dan arahnya ke kiri. Kalau Solo kan ke kanan, kalau Solo ke kiri, kalau Jogja ke kanan, ya. Terus ininya juga Ya yang Jogja, Langgan hijau. Monggo ngumpul Jogja di sana Jogja. Yang bisa ngumpul. Biar ketahuan salah ya. Nah, kemudian kalau Solo belakangnya kerowak. Kalau Jogja kan nggak kerowak. Jadi kalau pakai keris diuntung sih Ya, tarik. nggak rapi sebetulnya. Kalau Jogja. Tapi ini polanya yang benar, yang asli begini. Cuma sekarang itu di persewaan di mana-mana, bahkan para pangeran di Keraton Jogja sekarang sudah dimodifikasi dengan, karena kalau sorjan asli kayaknya mereka nggak pede ya karena melempet gitu ya, kemudian dibikin pola jas, jadi seperti yang dipakai di Hajar ini. Oke. Ini sudah konsepnya. Jadi ketika untuk diketahui ketika perjanjian Giyanti itu sebetulnya baju dari Keraton Jogja itu sebetulnya aslinya punya Solo. Tapi karena perjanjian Giyanti kemudian Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi itu minta hadiah kepada ayahnya. Aku wis menang perang, saiki kan janji mau ngasih hadiah. Hai, kowe njaluk apa? Saya minta busana Keraton Solo, seperangkat semua, sak tariannya, sak semuanya kebudayaannya pindah ke Jogja. Jadi Solo itu bikin baru itu pakai model Belanda. Jadi pakai padding seperti jas. Makanya modelnya kayak koboi ya, mantel gitu ya. Nah itu apa namanya? Karena perjanjian Giyanti. Iya. Udah motif. Kalau di luar boleh kalau di luar disuka-suka. Tapi kalau untuk isuanan bukan. Bunda Gusti. Oh nggak apa-apa kalau umroh kan. Bunda Gusti, monggo ini celana panjang. Sekarang dibahas nih celana panjangnya. Kalau itu apa namanya? Di luar boleh. Tengah model Banten ya, gadu-gadu. Tapi kalau di luar ya monggo, suko. Tapi kalau untuk visualan itu sebaiknya yang Jangkep. Jangkep. Jadi kita bertiga ini kamera semua. Yang Kalau satu di juga Ajeng dari ini kita Jadi intinya kita ini semua salah kaprah. Kalau mau benar itu harus order ke Ajeng Ayu. konsultasi. Nggih. Nika menawi sampun wonten busana ingkang kagungan dalem pun konsultasikan ini sudah benar atau belum, atau itu harus bagaimana, apa yang harus dilengkapi.
Boten. Itu kan bisa untuk ke Jogja, bisa ke Solo. Kalau selama ini kan saya sering perform ya. Jogja. Di Maja kan Boleh, nanti perform boleh. Cuman kalau Kalau untuk ke keraton ke Boten kalau bareng. visualan misalnya ke keraton lain ya, kemudian apa lo kambing kayak wangi, mau ngaku malawan, nah kita yang malu. Jadi kalau ke keraton jangan keraton mana aja, harus pakai yang Jangkep. jangkep. Kalau yang ini monosuko sebagai seniman sebagai ini Ya, tidak boleh masalah. kalau seniman boleh. Ada yang dikatakan kata kita lebih tinggi. Terus untuk kain juga nggak boleh yang pakai proto. Karena biar nanti disunting terus sama. Untuk visualan besok jika memakai Jogja sebaiknya bagaimana? boleh pakai pakaian Jogja tapi jangkep. Jangkep, Solo hitam. Kalau semua dari Madura ya semua Madura. harus Warna hitam. Belakang juga tapi warna diseragamkan. Hitam, warna hitam. Itu ya. Kakung, ya. Kalau perempuan Wah, Lurik tempat saja. saya banyak. Oh enggak, kalau lurik ya. Kalau lurik itu Iya. ritual, Jogja. ritual. Kan itu usia visual enggak pakai lurik. Sekarang Surjam. mulai yang perempuan ya. Enggak ada pertanyaan lagi ya? Saya punya anak buah saya nih, sini lagi nih udah atau semua kan. Nah sekarang saya punya anak buah satu nih, Mbak Nina sini. Nah, iya. Saya mau tes nih. Ayo, Mbak Win sama Mbak Nina. Biar kita abjad sekalian. Ayo sini. Belum aku dulu ya. Kalau ini sering ngisi acara apa dance, nah maka tak kasih langsing tapi nggak langsing panggilannya cuma bener langsing. Ya, jadi nggak- Habis slam pesta. koleksi ini. Kalau ini ya, ini adalah busana yang Indonesia tapi modern. Ya, kita modifikasi seperti itu. Nah, tapi masih tetap mencintai tradisi, luriknya, batiknya, masih ada batiknya, masih ada ini namanya melestarikan ya, ikut melestarikan. Aku baru ingat Kemudian saya ingatkan lagi, bulan lalu kan ada lomba bahan bludru kebaya pakem itu di Jakarta. kalau Aku nggak jadi untuk juri, persoalan nggak yang jadi boleh. jurinya itu Karena satunya mbak apalagi mbak Titi, keraton mbak lain Titi ya. apa ya? Karena Pernah dengar? tidak Titi tidak Setiawati. boleh pakai bludru hanya Orang yang mana? di Orang sini. kita orang Jogja, tapi waktu itu pas dia lagi di Jakarta. Tapi kalau di luar nggak apa-apa. Kalau di luar mau pakai bludru Kebetulan mau kan saya diminta mereka untuk jadi narasumber sama Kemudian saya. kalau yang putri Pakai pakem seperti itu. Pas dan biasanya dipakai malam hari sih kalau jadi putri. gitu ya, aku langsung Kemudian kalau nah, yang putri kalau di ini enggak ada pemenang. ini namanya kalau di umum namanya kartinian ya, model kartini ya. Karena gambarnya kartini di mana-mana ada di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau di dalam keraton istilahnya kebaya cangkepan ya. Belahannya cuma kira-kira 15 cm. Kebaya cangkepan. 15 cm itu dari sini loh, dari situ loh. Kalau ini kan kutu baru. Nah, ini kan gaya Solo. Nek Kalau tinggal gaya Jogja Perlombaan kalau yang Kebaya. bisa dulu gimana? dia emang bisa. Depannya tapi bagus ini, tutup benar. Nah, Belakangnya jadi sampai segini. kalau pakai brokat, kalau di dalam sebaiknya pakai Dalamnya ya, atau wong pakai torsonya. Kan dia mawar. kebaya transparan dia pakai. Jadi Ini kan brokatnya terus memakai terus ada yang belahnya turun. kan kurangnya bisa juga Benar. ngapel Tapi memang didesain warna kulit itu body pack. misalnya. Kalau ini Kan sebenarnya nggak boleh body pack. Membentuk boleh, tapi tidak boleh. tapi kalau macet ya jangan sampai sini tidak satu sekian harus dikeluarin semua. Ini boleh. Nah, kalau ini dalamnya itu pakai ini pakai kembang ceritanya. Jadi kalau Pakai semakan. kalau Semakan.
convent. Model sekarang yang satu kalau yang aslinya kan kalau seperti buku-buku di keraton Jogja kan buku-buku dalamnya. Iya sekarang saya lihat sapi dibikin seperti video. Tingginya ini Panjang kebaya yang boleh dipakai. Itu kayaknya udah. Udah. Tadi seperti tadi ya sudah disampaikan ya. Kalau itu baru ya pakai selendang. Lengkapnya pakai selendang. Sehingga kalau pakai kalung ya nggak pakai bros. Atau pakai peniti renteng ini itu di sebelah sini salah satu aja dari kanan pakai peniti renteng ya. Terus selanjutnya juga jangan sampai overdress. Overdress itu berlebihan, ya, berlebihan. Kemudian juga tolong kalau yang untuk acara resmi selop itu jangan yang trepes yang nggak ada haknya. Biarpun cuma 2 cm misalnya karena baru kakinya sakit atau karena dia sepuh itu boleh, tapi ada haknya. Kemudian boleh tutup boleh buka, artinya jarinya boleh kelihatan, kelihatan. Tapi kalau yang cantik memang 5 cm atau 7 cm. contohnya seperti ini. Yang betes. Untuk panjang kain, untuk panjang kebaya mungkin harus disampaikan dulu dengan. Iya. Kalau kebaya pendek itu ya biasanya antara apa itu ya Seukuran ini seperti ini. lengan Ya. pas filenya. Ya. Kalau yang berhijab ini kebetulan Jeng Ayu ini menciptakan sanggul hijab. Jadi biarpun tidak pakai hijab seperti di Timur Tengah ya, model Timur Tengah, tapi pakai hijab sanggul. Ini sudah sudah dipatenkan, diseminarkan di seluruh Indonesia dengan live ya. Kemudian Jeng Ayu akan mendapat penghargaan dari Asosiasi Kusuma seluruh Indonesia. Kapan? Bulan Mei yang akan datang, karena beliau menciptakan sanggul ini satu-satunya di Indonesia, ya, sehingga menjadi sanggul hijab Mangku Halaman. Ya. Itu persembahannya Jeng Ayu untuk Mangku Halaman dan untuk negeri kita. Saya kalau untuk berhijab itu kalau di Mangku Halaman karena hijab itu kan akidahnya, jadi tidak ada patokan harus seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, harus senyamannya untuk hijabnya. Yang jelas jangan. Jadi kalau di Mangku Halaman itu boleh memakai hijab apapun ya, tapi artinya memakai kebaya, mungkin di sosmed barangkali wong Jawa kok nganggo hijab, nganggo ini, itu nggak usah dipikir. Tapi kalau di Mangku Halaman itu boleh. Kalau mungkin di keraton lain nggak boleh, ya. Kalau pesuanan ke keraton lain nggak boleh pakai hijab. Kalau di kami boleh. Jadi nggak ada patokan harus itu enggak. Malah justru yang penting kalau mau lebih panjang segini ya monggo. Itu kan apa namanya? Kenyamanan ya. Iya, jadi Kenyamanan. kaki pengen ketutup
maksudnya. Syar'i ya. boleh. Bukan sa'i. Iya. Kayak saya boleh, mau kayak itu boleh, mau kayak gini ya boleh, monggo. Cuman kalau memang berhijab ya tertutup, jangan berhijab ketok sithik. Ini kan pakai Ini kan kayak manset juga. Jadi betul-betul ya kita istilahnya saya kalau untuk di kalau di kita ada yang budaya dan juga di itu jadi kalau pakai Jawa ya Jawi jangkep, kalau pakai hijab ya hijab yang baik, yang baik lah. Jadi yang Paruh-paruh yang nggak biasa paruh-paruh hijab bisa ini kita gitu. mengingatkan yang pakai hijab. Dan Asal untuk pengetahuan kan. Saya kira itu yang nggak pakai hijab itu nggak apa-apa kok. Kami menerima semuanya. Nggak ini di apa. satu lagi untuk yang tidak berhijab itu kalau di kan memang harus sopanan di seluruh kerajaan di seluruh dunia internasional pun itu kan rata-rata putri-putri kan enggak apa namanya sopan ya gitu. Nah jangan pakai yang aneh-aneh, kadang-kadang ininya terlalu seksi. terlalu seksi itu malah tidak kurang sopan, kurang wiayi, tertutup. Ya kita lihat aja di Ya, kerajaan kadang-kadang kan ini. ada yang kayak gitu. Ya itu Baik. Tapi kalau nasional itu kainnya boleh apa saja. Yang namanya nasional itu pakai kudu baru, pakai selendang, pakai konde Jawa, itu nasional. Jadi kainnya boleh kain Madura, kain dari segala macam boleh. Tapi itu kan kalau di luar. Kalau pesuanan itu ya yang boleh. Oh tidak. Bunda Gusti, ya. Kalau untuk Piswangan apakah boleh memakai busana nasional? Kalau itu kan bukan busana tradisi ya. Ya. Berarti besok yang boleh dikenakan hanya Jogja atau Solo atau daerah lain yang jangkep. Jadi kalau yang nasional itu kan sudah termasuk modifikasi atau tidak diperkenankan. Yang karena nasional kan pakai selendang. Saya mau nanya itu Bunda Gusti, itu kan rak simpir itu cara Jadi cara memakai kain kan ada yang pakai iron, ada yang sarung, ada yang model kayak ini namanya merak simpir. Ya, jadi di ini di samping ke kanan boleh, ke kiri boleh. Kalau penari ke kiri. Kalau penari ke kiri ini. Kalau ke kanan. Tetapi yang boleh memakai ini hanya gusti-gusti kalau di dalam keraton. Kalau di luar nggak apa-apa. Ya. Di luar nggak apa-apa. basically berarti rak simpir itu nggak apa-apa. Oh, Jadi, ya. kalau yang besok Piswangan pakai biru, rambut juga tekuk sambil Jawa. Ya. Harus jangkep itu kalau Jawa ya Jawa. Ya. Jawa seperti Jawa terus di sini pakai sambil modern. seperti ini. Kalau ini masuk bukan tekuk Yogyakarta. Kalau yang Solo itu ada kuku hijaunya itu atau pandan. Dan sewu nyen preso pakai longsen atau tidak. Selalu pakai longsen, wajib. Jengmawar kan enggak. Yang jengmawar itu enggak pakai longsen. Semuanya. Iya. Jengmawar besok berarti harus pakai longsen.
Sorry. Mbak Devi nggak ngerti Pin langsung. yang besar kalau putri yang langsung ke biasanya sini. di sini. Supaya enggak yang lain aja. Karena kalau pinnya brokat kebetulan kan mungkin bisa karena keberatan pin. Tapi ini internasional. Kalau lihat di internet ya, Ya, semua yang internasional. kedatangan Main di sini. untuk putri Ini kecil-kecil. Dan kalau misalnya ada selempang itu cuma untuk gede ke sini. Kecil itu yang yang makan, yang yang memang kecil. yang ini agak besar. Bisa di bawah. Di samping sini boleh sak nyamannya. Mas mau masalah dengan Mbak Devi? Ya kalau visualan malah pakai jemput juga. Kalau apa untuk sandal Ini takutnya. kan pakaian dalam yang nggak boleh kelihatan. Ini kalau orang asing kan pakaian dalam. Ya, Bukan bukan juga. bukan itu batik modifikasi. Kayaknya motifnya motif ini, motif rotoan. Pesisir. Iya. Sisir tanggung berbes itu. Cuman warnanya Cirebon dan itu ya. bukan Cirebon beda. Cirebon beda lagi. Beda, kalau Cirebon beda. Ininya agak pakai ini nggak apa-apa. Bawahnya aja. Sini udah gitu. Masih ada pipinya. Bisa yang nggak apa-apa. Kalau untuk apa namanya untuk labuan misalnya ke pantai gitu ya. Itu kan kalau ke luar negeri juga nggak apa-apa ya. Tapi kan kelihatan Itu rok kalau sepatu enggak. paling rapi. Ya. Ya tapi nggak boleh. Nggak boleh itu kan kegiatan. Tapi kalau untuk apa ke makam nggak apa-apa. Untuk acara-acara yang nggak visualan. Saya sendiri kalau luar negeri Kalau yang besok pakai yang kain terus dijahit boleh. Tapi kalau yang brisker ini kan makanya kan saya bilang tadi jepitnya tuh harus di atas lutut supaya ini bisa main dan bisa nutupi. Makanya kalau ada lomba busana segala macam, kalau dia biar cantik, kalau jalannya kelihatan ininya, nilainya kan berkurang. terus letak liriknya juga Agak lebih ke kanan. ke kanan. Jadi kalau kita jalan dari tengah, otomatis ke tengah. Ini jahit. Saya kira gitu. Terima kasih. Kiranya demikian paparan dari Bunda Gusti. Mungkin ada pertanyaan aja untuk Ini baru tak carikan nih. sanggul. Baru tak carikan. Sanggul yang dikenakan jika Solo itu untuk busana monggo Mbak Jeng Mawar. Kalau teko nggak apa-apa, tapi pakai onde biasa juga nggak apa-apa. Untuk sanggulnya kalau yang lebih tepatnya yang ini kan untuk tekuk Jogja.
hijaunya, kemudian di sini ada brosnya, kemudian jadi besok rencana mau memakai apa? Busananya Jawa atau Jogja atau Solo? Koleksi busananya Jogja pakai konde juga boleh. Solo. Solo. Ya. Kalau boleh besok misalkan belum ada koleksinya karena tinggal beberapa hari, boleh memakai yang ugal tekuk ini. Tapi lebih tepatnya lagi yang kupu kalau pas cari atau ke salon minta yang kupu. Saya kira agak susah juga dengan itu. Kalau itu boleh. Kanan kirinya hijau. Onde juga boleh. Onde biasa. Onde Jawa. Ya, monggo untuk ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada dan sudah paham semua, untuk itu kami aturkan kepada Pranata Adijoro. Manual. Koreksi lagi sedikit. Kita harus tahu bagaimana dan untuk siapa mengatakan matur. Kebanyakan saya sudah bilang di bahasa Jawa, Jogja, Solo itu tidak ada matur suwun, yang ada matur nuwun. Ya, kebanyakan orang keliru matur suwun. Matur suwun itu bukan Jogja Solo, tapi sana Indramayu, hampir ke Jawa Barat ya. Jadi kadang-kadang orang suka suwun ya gitu. Nuwun, kalau kita nuwun ya, kan suwun ya. Kemudian menerapkan kata matur sembah nuwun. Sebetulnya kalau matur sembah nuwun itu kepada yang disembah. Jadi nggak bisa sembarang orang matur sembah nuwun ya gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita harus lihat kalau misalnya dia orang kiai sepuh yang memang kita hormati itu matur sembah nuwun. Ya kalau teman ya nuwun ya, matur nuwun gitu udah cukup ya. Matur nuwun sangat itu juga boleh ya. Tapi tidak perlu sembah nuwun gitu ya. Jadi suka kadang-kadang salah kaprah. Ya kepada yang dihormati Pak Ponden, orang tua kita boleh sembah nuwun ya. Saya kira itu posisi berjalan ada mungkin kembali mengenai jalan itu mau jalan ke depan itu berlaku kembali. Ya, untuk tambahan kalau berjalan atau mungkin mau balik arah habis sowan ya, itu yang betul tidak boleh membelakangi raja, tidak boleh membelakangi Gusti. Mundur, J. Jadi misalnya begini, jalannya tidak langsung tidak boleh begini. Jadi tetap harus mundur. Nah, kalau batasnya Bunda Gusti yang lebih tiga langkah baru bisa balik. Cukup 3 langkah. Oh, jangan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Tadi sudah praktek sedikit. Oh, sing kakung mau praktek. Ada yang berani praktek? Monggo. Gampang kok. Ada cara-cara yang apa? 3 langkah. Internasional ya. Internasional. Jadi cara ya Itu yang putri. yang putri. Jadi kakinya ke belakang. Putri sini latihan. Putri latihan salah 1 salah 2. Putri latihan sembah. Salah 2 salah 1. Semuanya berdiri Maju di lagi tempat. Ibu, monggo. Semua berdiri di tempat. Yang putri. Yang putri berdiri. Ya, di tempat. Di situ yuk. Yang putri berdiri. Berdiri di tempat aja nggak apa-apa. Ya. Bapak,
Ya monggo. Ayo latihan. Ini hormat. Kalau hormat cara internasional. Internasional. Berlaku di kerajaan-kerajaan lain juga di Mangkualaman. Kalau untuk putri, mata tidak boleh melihat kepada Kanjeng Gusti. Lihatnya ke ujung jari. Ketiaknya tetap rapat. Dan ininya di hidung. Ininya di sini. Tetapi dia tidak boleh Jadi mengangkat kita lihat tidak boleh. ujungnya. Itu sembah Jawa, yang ini sembah Jawa. Mangkualaman. Kalau ini cara internasional, kakinya di ke belakang. Ya kanan. Tetap posisi badannya tetap lurus. Tarik gini. Nih. Mohon laki-laki yang dulu ya. Ini khusus untuk perempuan. Mau mencoba. J. Kanjeng Gusti di sini. Maju. Sembah. Baru internasionalnya. Baru ke belakang 1, 2, 3. Baru balik. Tiga langkah. Cukup 3 langkah. Boleh balik. Mau praktek boleh, siapa yang mau praktek? Ayo. Hadap Kanjeng Gusti. Oh, Terutama yang terima kekancingan. besok ada yang menerima kekancingan, sekalian belajar. Jadi biar besok ketika sudah dipanggil untuk menerima kekancingan atau serat kekancingan, itu kan maju, dipanggil satu-satu namanya, kemudian maju dan memberikan sembah penghormatan Jawa dulu baru internasional. Yang tadi itu di ini. Pucuknya itu. Turun. Di pucuk hidung, turun pelan. Tangannya. Tetap Enggak ini kayak ini. Yang pegang itu. Yang sininya di bawah. Yang kiri jajar, yang kanan di depan gitu. Terus langsung ditarik ke belakang. Tapi jangan duduk gini. Kaki kanan. Ya. Ya. Mundur. Setelah menerima kekancingan, mundur 3 langkah. Baru boleh balik. Yang kakung. Monggo. Yang mendapat kekancingan. Oh, monggo. Oh, mekaten. Nyembah tetap sama tadi di pucuk hidung. Mata jangan melihat Kanjeng Gusti. Tangan, kepalanya jangan nunduk, tapi matanya, cukup matanya yang Kepalanya tidak nunduk, pandangannya saja. Pandangannya saja. Nah, ininya di ya nggak usah diginiin. Intinya begitu. ini sembah Jawa yang betul begitu. Turun enggak? Kakinya tidak, mau kaki terus ya Bapak ini. Terus tangannya turun. Tangannya turun. Begini terus mundur. Kalau internasional laki-laki Kiri dulu atau kanan? Kiri dulu. Enggak, tapi sesudah gini turun. Hormatnya kalau tadi putri, Gusti, itu kan kaki. Nah, hormat dulu, kakung ini kakung ya. Jawa.
biasanya ada titiknya. Sudah ada titik-titiknya. Nyembah. Turun. Ya, cuma tunduk nggak badannya. Ya. Ya. Tiga langkah. Awas. Ya. Sebetulnya kalau jalan mundur itu bukan peraturan Jawa, peraturan internasional. Kalau di depan raja itu siapa aja. Kenapa kita kita ajarkan itu karena memang sekarang kan eranya global. Jadi kadang-kadang nanti suatu saat siapa tahu ada kunjungan di negara lain, dengan kerajaan lain, kita sentuhannya nggak di sini tahu aturan internasional. Jadi sopan santun internasional gitu. Nah kalau perempuan itu memang begini, cuman ada yang begini, ada yang kadang-kadang sepuh nggak kuat itu pegang ini kalau perempuan dan semakin kalau internasional tuh semakin pendek semakin bagus gitu. Cuman kan nggak semuanya kuat gitu. Ya pokoknya ada yang kalau misalnya di internasional itu terus kita cuman gini gitu tuh itu di Kurang ya. pasti istilahnya back to position. Yang baik itu semakin rendah semakin baik. Back to position. Kalau kita udah kalau acara-acara kita karena kita itu sering mengundang tamu dari luar, kita nggak menggunakan laku dodok yang sampai bawah ini, karena nanti yang dari luar negeri nggak akan bisa melakukan itu. Nah terutama besok, acara besok itu ada dari Malaysia ada datang, dari Thailand juga datang, Singapura juga ada yang datang. Nah jadi mereka kita ngikutin standar luar aja gitu caranya, kecuali acara itu sangat tertutup di kita sangat apa sekali baru kita melakukan laku dodok yang tanpa ada tamu luar sama sekali. Tapi sekarang karena untuk khusus acara besok kita fokuskan yang teknis acara besok saja dulu. Dan itu sebetulnya laku dodok itu memang Jawi ya. Jawi itu memang sebenarnya pakem Jawa, cuman kita kan juga adjusting. Jadi kalau dari Pakualang 8 itu memang sudah menyedarkan, kecuali malah kalau sungkeman keluarga sama orang tua malah laku dodok wajib. Terus dulu cuma itu semuanya laku dodok, tapi kalau sama tamu luar enggak. Jadi beliau memberikan penyesuaian karena saya ini jenis betul. Begitu juga di Thailand itu dulu kan kalau kurtosi sama rajanya dosor. Nah sekarang mereka mulai bukan menghilangkan, tetapi boleh pakai tradisi Thailand, boleh internasional tadi. Nah, kalau dulu di bahasa ya dosor gitu. Nah kalau sekarang kan mereka juga adjusting menyesuaikan, jadi udah enggak, kalau di luar udah nggak ada yang dosor. Tapi kalau di keratonnya ada yang dosor, ada yang enggak. Itu nggak masalah, jadi boleh pakai yang mana. Basically di kita juga begitu, boleh pakai yang mana, boleh pakai yang Jawa atau yang Jawa. Cuman karena kita belajar ya, jadi belajar dua-duanya semuanya pakai supaya terbiasa. Demikian mungkin bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami dan dipraktekkan begitu. Jadi untuk yang lebih sempurna, kalau yang wanita itu dua-duanya sama dengan yang kaku. Tapi kalau nggak kuat itu tadi gitu ya. Ya, angkatan mundur ke waterakan dan ngatur nuwun. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas paparan materi yang langsung disampaikan oleh Bunda Gusti Mangku Alam. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, agar apa yang kita dapat ilmu tadi kita bermanfaat, tidak mengurangi rasa hormat, marilah kita menghilangkan sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dan untuk itu kami suwurkan Romo Kiai Mahmudi kagem saperlu mimpin puja Restukara utawi barokah doa. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Mahmudi Bokja Daerah Bandaya Suwara Katur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan lillahi hamdulillah wa hamdan lillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وَرَبَّنَا إِنَّا وَسَعْنَا وَنَحْمُدَ وَنَتَحَمَّلُ نَقُولُ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها من جميع الأهوال والأهواء ونقول لنا وجعل حسنا وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على درجات بغير هدى وحسن الخير من جميع الخير الحياة والبركات اللهم أنت من قصر فينا وإياك وعافنا أنتنا محبة ومعرفة بالله اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم من كان منهم وأسألهم وفرحهم وحواسهم وجهة وجهة ملائكة أجمعين اللهم أنت مقصدنا وإياك ومعرفنا أنتنا محمد ومعرفة اللهم أنا مغفرتك أرجى من أعمالنا وإن رحمة عاصم ذنبنا اللهم إلى أقم أهلا أن يغفر رحمتك وإن رحمتك أهل أن تقبلنا لأنها ليست على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك غلبتنا وإسعادتنا وأخذنا فيها وإنك غلبتنا وإشقنا بعدنا فانهنا من الأشقياء وأثننا من السعداء فإنك تنهي الشاء بذلك وإنك عمتك ربنا لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan